Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarvina Mahjati Arusda dengan NIM 4524091291. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mahasiswa religius. Jadi kita perlu tahu nih, apa sih religius itu? Religius adalah nilai karakter, ada hubungannya dengan Tuhan. Religius menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berketuhanan sebenarnya di dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan adanya Tuhan. Manusia religius berkeyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah bukti yang jelas dengan adanya Tuhan. Wujud ketuhanan itu sendiri sudah menjelma dalam alam semesta. Pluralitas menjadi religius bukan berarti fundamentalis, sebab di kehidupan ini tidak semua dengan ajaran. Jadi ada pula di dalam kehidupan ini kenyataan bahwa orang lain itu memiliki agama yang berbeda dengan kita. Jadi ada unsur agama. Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan, seperti percaya dengan adanya Tuhan, malaikat, surga, neraka, serta takdir sekalipun. Tanpa keimanan memang tidak dapat terlihat keberagamaan. Tidak akan ada ketaatan kepada Tuhan jika tidak ada keimanan. Ibadat adalah cara keimanan kita terhadap Tuhan dengan segala rangkaiannya. Jadi ibadat dapat meremajakan keimanan, menjaga keimanan dari kemerosotan budi pekerti atau dari mengikuti hawa nafsu, serta memberikan pemisahan diri kepada manusia dengan jiwa yang mengajaknya pada kejahatan. Internalisasi nilai ini merupakan faktor dasar maupun ajaran yang terus-menerus mengajarkan interaksi. Proses internalisasi ini jika terjadi merupakan produk dari faktor dasar maupun ajaran yang terus-menerus mengadakan interaksi satu dengan yang lain. Penyesuaian ini akan menimbulkan akumulasi pengalaman seseorang. Interaksi antara kesadaran manusia dengan kehendak Tuhan yang dibawa kepada komunikasi sosial. Buah iman. Apabila seorang telah benar-benar mengenal Tuhannya dengan segenap akal dan sepenuh hatinya, maka hal ini akan menunjukkan buah yang masak. Buah beriman kepada Tuhan dan mengenalnya, itu ialah dapat memerdekakan diri dari kekuasaan orang lain. Keimanan yang teguh itu jugalah yang memberikan keyakinan bahwa Tuhan sajalah yang memberikan rezeki. Apabila keimanan ini sudah meresap benar-benar ke dalam jiwa manusia, maka manusia yang memiliki jiwa itu, buah keimanan yang seperti itu akan menimbulkan jiwa yang berani dan selalu ingin maju. Ketenangan adalah dari buah keimanan, yakni ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Pendidikan agama. Keberagamaan kita bukanlah tentang kemeriahan keagamaan. Oleh karena itu, manusia harus mengadakan kontrol diri atau mawas diri dengan cermat. Semua ini sulit dilakukan tanpa mengajak peran Tuhan di dalamnya. Untuk kembali kepada kependirian kita masing-masing, kita kembali mengukuhkan bahwa kita adalah orang-orang beragama, orang yang bertakwa dan taat kepada larangan Tuhan. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya. Dipercaya dalam perkataan, tindakan,
ataupun bahkan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Adapun juga tidak berkhianat. Berkhianat adalah seburuk-buruknya sifat yang dimiliki oleh seseorang. Sungguh-sungguh suatu bencana besar kalau seseorang sudah dihinggapi oleh penyakit yang namanya berkhianat. Sebab berkhianat dapat merosongkan pada rasa kesatuan masyarakat dan dapat membahayakan rasa kepercayaan pada sang manusia. Ini juga dapat menyalahi janji. Juga berbahaya sekali. Dengan tidak ditepati janji, orang dapat menyia-nyiakan waktu dengan tiada gunanya. Kejujuran merujuk pada suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif. Dalam suatu percakapan, pernyataannya betul-betul benar dan akan menjadi tidak jujur jika niatan itu adalah untuk membohongi pendengarnya. Jujur juga bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Tetapi kenyataannya kejujuran adalah alamiah dan sangat diperlukan untuk perkembangan diri. Kejujuran brutal juga dapat dipertimbangkan. Pembicaraan juga dapat saja jujur, tetapi jika apa saja yang terlintas di pikirannya, ia omongkan. Ia dapat dianggap sebagai orang jujur, tetapi brutal. Jujur dianggap sebagai moral, sedangkan tidak jujur dianggap immoral. Agama mengharuskan kita untuk selalu menepati janji, dan dapatlah kita dipercayai apabila diberi amanah. Orang beragama tidak dapat menyalahi janjinya, dan mustahil baginya apabila ia akan mengkhianati amanatnya. Pendidikan kejujuran dalam pergaulan pertemanan berbincang-bincang adalah kegiatan yang mengisingkan kekosongan, namun seringkali juga kita tidak terasa terjebak oleh keadaan yang memaksa kita untuk berbohong atau berbuat agar percakapan lebih seru. Maka pendidikan kejujuran harus diterapkan sejak dini, di mana saja dan kapan saja. Misalnya di lingkungan rumah tangga kita harus menerapkan kejujuran. Kejujuran pada anak-anak misalnya, pada suami juga. Kita pun juga harus siap dan kedisiplinan keluarga jika ada salah satu di anggota keluarga yang berbohong. Misalnya ada anak yang mengerjakan PR dengan jujur tetapi nilainya anjlok. Ia juga perlu diapresiasi atas kejujurannya. Jadi kita sebagai orang tua tinggal menambahkan pengetahuan saja. Di sekolah, murid-murid itu berbuat jujur apabila 1. Menyampaikan sesuatu dengan kebenaran. Yang kedua, bersedia mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak suka menyontek. Yang keempat, tidak suka berbohong. Yang kelima, manipulasi fakta atau informasi. Yang keenam, mengakui kesalahan. Untuk menegakkan kejujuran di sekolah, guru dapat membuat peraturan yang dapat mengurangi atau bahkan meniadakan ketidakjujuran. Jika himbauan saja tidak cukup, maka kita harus mempersiapkan perangkat untuk memaksa masyarakat untuk jujur. Hukum adalah yang paling utama untuk mendidik masyarakat menjadi jujur. Perangkat negara pun harus jujur, karena penyokong utama untuk hukum. Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi
pada perangkat negara karena sering kali berteriak atau beretorika saja untuk menutupi ketidakjujuran. Jangan sampai masyarakat tidak mendengar lagi. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan kewajiban atau tugas yang sebagaimana ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, misalnya seperti alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhannya. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur dan memohon petunjuk. Semua manusia juga bertanggung jawab kepada Tuhannya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan, dan perlakuan kejam bisa saja dari manapun datangnya. Yang ketiga, tanggung jawab dari kerakusan ekonomi yang bisa saja berlebihan dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya dari bersifat kekurangan ekonomi. Yang keempat, tanggung jawab kepada anak, istri, ataupun keluarga. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab berpikir. Itu juga tidak perlu meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum. Yang keenam, tanggung jawab dalam memelihara kehidupan, termasuk juga ke dalam kelestarian lingkungan. Itu juga bisa termasuk dari bentuk pencemaran lingkungan. Tanggung jawab juga dapat menggunakan hak kadang menipu diri apabila tidak dibarengi dengan panggilan rasa wajib yang diimbangi, rasa wajib yang tidak membujuk dan tidak menakuti. Tanggung jawab personal, ciri-cirinya: 1. Memilih jalan lurus. 2. Selalu memajukan diri sendiri. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat, selalu waspada. Yang kelima, selalu memiliki komitmen pada tugas. Yang keenam, melakukan tugas dengan standar yang terbaik. Yang ketujuh, mengakui semua perbuatannya. Yang kedelapan, menepati janji. Yang kesembilan, berani menanggung resiko. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang memiliki kewajiban moral dalam situasi tidak taat kepada kewajiban-kewajiban moral. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa manusia bertanggung jawab atas kewajiban bertanggung jawab seringkali membawa pada apa yang disebut sebagai tanggung jawab hukum, tanggung jawab sosial, nilai-nilai yang harus ada pada kita apabila berinteraksi dengan masyarakat. Yang pertama, senantiasa berbicara benar. Yang kedua, menghindari perasaan iri dengki. Yang ketiga, tidak bakhil. Yang keempat, bersikap pemaaf. Yang kelima, bersikap adil. Yang keenam, amanah. Yang ketujuh, tidak sombong. Pendidikan tanggung jawab, kita adalah orang yang bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, maka kita pun harus belajar menerima tanggung jawab total terhadap diri kita sendiri. Setelah diri kita bisa dan biasa bertanggung jawab, maka kita tinggal membiasakan diri untuk bertanggung jawab. Itu juga berlaku kepada pihak lain selain diri kita sendiri. Demikianlah
tanggung jawab pada akhirnya menyangkut kepada kedirian kita. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.